Abdullah bin Mas'ud pernah menyatakan, la ni'ma turjumanul Quran Ibnu Abbas law adarka asnanana ma'asyara minna ahadun. Ahli tafsir yang paling hebat adalah Abdullah bin Abbas. Andai kata dia memiliki umur seperti umur kita sekarang, maka sungguh tidak ada satupun di antara kita yang bisa menyaingi ilmunya Abdullah bin Abbas. Subhanallah. Abdullah bin Mas'ud, sahabat senior. Beliau menyatakan yang pertama, ini ahli tafsir yang paling bagus. Kedua, andai kata dia punya umur seperti umur kita, maka tidak ada satupun di antara, andai kata umur dia sama dengan umur kita, maka tidak ada di antara kita yang bisa menyaingi ilmunya Abdullah bin Abbas. Padahal Abdullah bin Abbas diberikan umur kehidupan 36 tahun setelah Abdullah bin Mas'ud meninggal. Sebelum meninggal aja sudah diakui ilmunya di saat beliau masih muda. Lalu bagaimana kalau Abdullah bin Mas'ud melihat ilmunya Abdullah bin Abbas di saat beliau sudah berumur 40 tahun, 30 tahun. Ya. Sudah demikian dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dari ucapan Abdullah bin Mas'ud tersebut kita mendapatkan beberapa pelajaran akhlak. Ya. Pendidikan akhlak. Yang pertama, kita jangan hasad kepada orang yang berilmu sekalipun dia junior kita. Akui keilmuan dia. Jangan kita bunuh karakter dia, kita matikan dia. Justru semestinya kita bukakan lapangan-lapangan dakwah buat dia. Kita suruh orang-orang lain untuk belajar ke dia. Andai kata memang dia orang yang berilmu, kenapa harus hasad? Ini ilmu agama. Ya, kita semua sedang memperjuangkan ya agama Allah. Ya, sedang mengajak manusia ke surga Allah, memperingatkan manusia dari bahaya neraka. Allah, kenapa harus ada hasad? Kenapa harus saling membunuh karakter, saling menjatuhkan? Ya, andai kata kekeliruannya adalah bisa diluruskan dan bukan karena hawa nafsu, diluruskan. Andai kata setiap orang jatuh ke dalam kekeliruan dan diketahui dia orang yang bersungguh-sungguh, bukan orang yang bermudah-mudahan, bukan pula karena hawa nafsu, dan dia memang sebelumnya ada orang yang belajar dengan jalur yang benar, kemudian jatuh ke dalam kekeliruan, andai kata pun dalam bab akidah, maka diluruskan. Imam Nawawi, Ibnu Hajar, iya, Syaukani, Sun'ani memiliki kekeliruan. Bahkan Syekh Saleh Al-Syekh menyebutkan Imam Syaukani, Sun'ani memiliki kekeliruan dalam beberapa hal poin akidah. Tetapi ulama Najd di saat itu, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, gurunya Syekh Bin Baz, tidak membantah Syaukani dan Sun'ani karena mereka tinggal di negeri Yaman. Mereka memperjuangkan sunnah dan berada di tengah-tengah antara Syiah dan Khawarij. Andai kata kita memberikan bantahan sekalipun itu bantahan ilmiah, khawatir akan digunakan sebagai senjata oleh Khawarij dan Syiah untuk membunuh karakter Imam Sun'ani dan Syaukani. Ya, pertimbangan maslahat dan mafsadah, apalagi di medsos zaman sekarang jamaah. Ya. Yang nulis komen di bawahnya Abu Fulan padahal dia Yahudi pakai nama Muslim untuk mengadu domba sesama kaum muslimin. Ya, di antara ustadz ini dengan ustadz itu. Ya. Ini lihat Abdullah bin Mas'ud merekomendasikan Abdullah bin Abbas, memuji dan mengakui ilmunya Abdullah bin Abbas. Pada Abdullah bin Abbas jauh di bawah beliau, dari sisi ilmu dan dari sisi duluan masuk Islam. Ya, dipuji oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sahabat senior, bukan sekedar belajar sama Syekh Albani, Syekh Bin Baz atau Syekh Fauzan atau Syekh Muqbil, bukan sekedar itu. Beliau belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Lebih duluan bertemu dengan Rasulullah, lebih duluan belajar kepada Rasulullah ketimbang Abdullah bin Abbas. Tetapi tatkala beliau melihat Abdullah bin Abbas memiliki ilmu yang luar biasa, sekalipun masih muda, beliau katakan ini ahli tafsir yang paling hebat dan yang sangat hebat, dan andai kata dia memiliki umur seperti umur kita, mungkin tidak ada satupun orang yang menyaingi ilmunya. Ini menunjukkan keikhlasan mereka para sahabat, tidak saling iri dan dengki sesama mereka dalam dakwah. Ini pelajaran buat kita dan khususnya bagi kami yang sedang berdakwah.